Kami melestarikan karena ini budaya kami juga. Ini amanah. Apakah kalian masih mau bilang kalau kalian tidak mengeklaim? Tahun bang, kenapa mainnya seperti itu bang? Bahkan orang Malaysia sendiri pun banyak yang tidak tahu pasal reog ini tuh permainan dari game. Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari. Semoga Sari doakan kalian tetap keadaan sehat, tetap semangat, dan yang pastinya selalu berpikiran positif ya. Oke, nah lalu lagi daripada FYP Sari, dulunya pernah juga Sari rasakan, tapi yang Sari temukan video ini banyak pro dan kontranya di dalam komentarnya ya. Orang-orang Malaysia kurang menanggapi hal-hal seperti ini, tapi tak apalah ya, kita bahas supaya Sari lihat ada juga beberapa orang ketika Sari bagi tahu seperti ini, ada juga yang paham ya, dan ada juga yang mau belajar. Di setiap videonya dia macam mengejek kesenian yang ataupun budaya yang dilestarikan di Malaysia ini. Oke teman-teman, tengok video ini, berikan tanggapan kalian nanti. So jom kita tonton dulu. Kami sebagai seniman di Malaysia tidak pernah mengeklaim, tapi kami melestarikan karena ini budaya kami juga. Ini amanah mbah kami kepada kami. Siap bolo. Jadi gini bang, abang tonton video yang mau lewatin ya. Coba abang tonton. Dalam keadaan demikian juga, kita sedar bahawa hasil tradisi lisan yang diwariskan kepada kita sejak bersamaan amat penting sebagai sumber identiti budaya. Warisan seperti inilah yang memperkuat kedudukan budaya kebangsaan negara ini. Jadi gimana dengan video yang tadi? Apakah kalian masih mau bilang kalau kalian tidak mengeklaim? Coba dikoreksi mulai awal. Melestarikan nggak apa-apa, cuman jangan asal klaim. Tolong hargai kami, seniman Indonesia. Nggak gampang kami melestarikan budaya. Kami susah payah menjaga, susah payah melestarikan. Kalian seenaknya saja mau mengeklaim, mau mengambil alih menjadi hak cipta kalian. Tapi katanya seniman, tapi kenapa tak tahu sejarah ya? Kenapa tadi itu ya teman-teman di Johor? Setahu Sari kalau di Johor banyak juga orang Jawa ya, keturunan orang Jawa kan? Masalahnya bukan 3 hari mereka main kuda kepang. Sudah ratusan tahun dari zaman Sultan Melaka. 500 tahun bro. Siap bang. Gini bang, kalau emang udah lama, udah 500 tahun, udah ratusan tahun bang, kenapa mainnya seperti itu bang? Emang dulu nenek moyang abang main kuda kepang itu pakai sepatu, terus kudanya digendong gitu bang? Mana ada kuda digendong bang? Sudah digendong pakai sepatu, teriak-teriak nggak jelas lagi. Teman-teman, nah itu tadi tanggapan abang ini, beberapa komentar mungkin ada pro dan kontranya di situ. Oke, sebenarnya ini kembali lagi kita belajar sejarah yang dulu-dulu. Sebenarnya Sari pun kurang begitu paham sangat ya, tapi akhir-akhir ini Sari belajar melalui video-video orang. Contohnya video beberapa hari yang lalu Sari ada reaksikan tentang dekat Sarawak, dekat Kuching sana ada orang yang berhijrah dulunya, apa yang sudah ditinggalkan daripada nenek moyang mereka, so mereka hanya meneruskan. Tapi yang Sari lihat daripada video yang sebelumnya itu, mereka melestarikannya, tapi sudah sampai di Malaysia ini ada hal-hal yang sudah disaring, harus mengikuti agama di Malaysia ini, agama Islam ya, setahu Sari ya. Boleh juga koreksi kalau Sari ada tersilap. Dulunya itu kita adalah Nusantara ya, jadi Malaysia, Indonesia itu sama ya teman-teman, sebelum kita dipisahkan oleh jajahan ya. Nah, salah satunya adalah Reog Ponorogo yang seperti ini.
ternyata ramai juga tahu teman-teman Malaysia yang mungkin keturunan lainnya selain keturunan Jawa itu tak tahu adanya itu di Malaysia ini. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat datang di channel Tommy Nasya IM. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas buat sahabat-sahabat semua yang nonton di channel Tommy Nasya IM ini. Oke, untuk teman-teman Indonesia, perkenalkan yang baru nonton di channel saya, nama saya Tommy Pratama, dan saya sekarang tinggal di Malaysia. Kebetulan saya ikut istri untuk teman-teman Indonesia yang baru datang di channel ini. Oke, jadi sehubungnya adanya isu panas tentang mengklaim Reok Ponorogo. Kebetulan 2 tahun atau 1 tahun yang lalu itu saya ada pergi di salah satu tempat permainan Reok yang ada di Malaysia ini. Tepatnya tuh di wilayah Johor, tepatnya di Batu Pahat. Saya ada pergi ke sana. Jadi kenapa saya angkat kembali cerita ini, karena dulu itu saya ada buat video di sana. Dari view-nya 9.000 sekarang naik langsung ke 60.000 viewers, dikarenakan oke, jadi banyaknya dari teman-teman yang masuk komen, "Bang, tolong bahas lagi, Bang, tolong bahas gimana Reok di Malaysia." Oke, sekarang saya buat video tentang mengklaim ini ya sebenarnya. Gimana ya, kalau mau dibilang tuh sebenarnya berita yang ada di Indonesia itu sekarang sangat panas sekali ya tentang Reok Ponorogo diklaim oleh Malaysia. Tetapi untuk di Malaysia sendiri itu beritanya tuh hampir nggak pernah terdengar untuk pasal Reok Ponorogo diklaim oleh Malaysia nih guys. Jadi saya macam bingung kok bisa ada berita seperti itu yang di Indonesia heboh tentang Reok Ponorogo yang diklaim oleh Malaysia gitu kan. Jadi saya dulu tuh langsung datang langsung di tempat permainan Reok yang ada di Malaysia tuh, yang saya pergi di Johor. Mungkin di video yang ini kalian boleh tengok videonya, nanti saya letak linknya di deskripsi, kalian boleh lihat. Jadi ini menurut saya ya teman-teman, sebenarnya asli permainan Reok ini memang ada wujudnya di Malaysia, dan kemudian di Batu Pahat Johor itu teman-teman, kalau kalian mau tahu, di sana itu memang kebanyakannya itu memang orang dari keturunan Jawa yang dulu mungkin bermigrasi dari Jawa mungkin waktu zaman-zaman perang dulu. Jadi memang di tempat saya pergi itu memang semuanya itu berbahasa Jawa. Saya tak tahu dia memang orang Jawa asli betul ataupun campuran, tetapi mereka semua itu menggunakan bahasa Jawa di situ. Jadi saya macam berasa kayak balik kampung lah di Jambi. Orang sana tuh banyak menggunakan bahasa Jawa yang ada di Batu Pahat Johor itu. Kemudian waktu itu saya ketemu dengan namanya Mas Jamil. Halo Mas Jamil, piye kabare? Orang Mas Jawa Jamil ini Bang, adalah mungkin keturunan Jawa juga. Saya berbual atau berbincang dengan Mas Jamil ini tentang pasal Reok. Mungkin untuk video lengkapnya boleh ditengok di video yang saya letak linknya di deskripsi nanti. Di sana kami berbincang-bincang dengan Mas Jamil. Mereka itu gimana ya? Hanya melestarikan budaya Jawa yang ada di Malaysia gitu teman-teman. Berbincang dengan Mas Jamil, kemudian kami borak-borak santai. Dan mereka pun mengambil barang-barang alat-alat Reok itu pun ada sebagian yang dikirim dari Jawa juga teman-teman. Seperti itu. Dan juga kalau untuk di Malaysia ini saya dengar pemerintah Malaysia juga nggak ada yang namanya mendaftarkan. Bahkan saya lihat di internet pun pihak kerajaan atau pihak pemerintah Malaysia pun juga nggak ada kabarnya gitu. Maksudnya itu bukan nggak ada niat untuk mendaftarkan Reok ini untuk didaftarkan ke UNESCO. Yang saya lihat hanya beritanya itu viral di Indonesia kemana-mana. Saya nggak tahu, mungkin berita ini untuk pengalihan isu, maybe, sebab di Indonesia sekarang adanya demo kemarin kan, demo mahasiswa dan lain-lain. Saya takutnya seperti itu menjadi pengalihan isu. Bahkan istri saya kan adalah orang Malaysia. Saya tanya ke dia, tahu nggak Reok Ponorogo, permainan Reok?
kayak gitu kan. Dia bilang nggak tahu. Jadi kebanyakan orang Malaysia pun baru tahu setelah viralnya bahwa reog ini akan diklaim oleh Malaysia. Oh, banyak yang Bahkan nggak orang tahu. Malaysia sendiri pun banyak yang tidak tahu pasal reog ini tuh permainan apa sih. Kemudian waktu saya berbincang dengan Mas Jamil, itu permainan reog itu untuk di Malaysia dia sudah tidak menggunakan yang namanya sesajen. Sesajen tuh permainan di Malaysia tuh reognya udah nggak pakai sesajen. Yang makan apa tuh saya nggak tahu, yang macam debus-debus gitu. Makan kaca, Kalau di ya. Indonesia kan saya masih ada lagi Pembeli. yang lihat main kuda kepang atau kuda lumping tuh yang mainnya masih kesurupan kan, masih ada tuh. Di Jambi masih ada permainan seperti itu. Kemudian setelah saya buat video di sana tuh memang niat mereka yang orang Jawa yang ada di Malaysia tuh memang dia hanya untuk melestarikan saja teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu fan-fan aja, nggak ada masalah Nggak ada sih. isu ya. Yang namanya kita juga negara serumpun, negara tetangga, jadi Nanti ada yang budaya marah, kita tuh nggak jauh berbeda teman-teman. Contoh seperti di Jambi ada tempoyak, di Malaysia pun ada tempoyak, begitu kan. Betul. Jadi kalau untuk hal-hal yang kecil seperti ini, apalagi kita ini negara serumpun, keturunan kita pun kurang lebih sama-sama ada kerajaan, dulu kan kerajaan Melayu, apalagi di Jambi, di Riau itu Sumatera, kebanyakan orang Melayu ya. Di Jambi, Riau, Sumatera tuh kebanyakan tuh memang orang Melayu guys. Jadi kebudayaan kita ini nggak jauh berbeda. Saya harap untuk isu-isu seperti ini saya rasa nggak perlu ditinggi-tinggikan. Toh juga saya cari bukti yang namanya pemerintah Malaysia mendaftarkan ke UNESCO pun nggak ada gitu. Saya udah cari-cari mana sih video yang menunjukkan pemerintah Malaysia itu mengklaim reog ke UNESCO seperti itu kan. Saya lihat nggak ada, bukti satu pun nggak ada gitu. Jadi saya harap isu-isu seperti ini janganlah diangkat oleh media yang... Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tomina Syai M. Oke guys, sekarang saya berada di Sri Medan Batu Pahat Johor, dan di sini sekarang saya berada di salah satu tempat tradisionalnya permainan barong daripada Jawa ya teman-teman. Di sini saya di belakang sini sudah ada abangnya yang jagain, dan juga ada beberapa bagian barong dan juga kendangnya tuh bisa kalian lihat. Jadi saya di sini akan mau lihat atau explore sedikit apakah tradisi ini sama seperti yang ada di Jawa sana. Di sini ada reog juga ya Mas ya? Ada reog juga. Nanti saya akan tanya-tanyakan kepada abangnya satu persatu. Oke, buat orang yang baru datang di channel ini jangan lupa like video ini hingga 1000 like, dan jangan lupa subscribe, oke? Teman-teman, mereka melestarikannya juga ya. Ini dekat Johor. Nah, mana nih orang-orang Johor? Oke guys, sekarang saya bersama Mas Jamal ya? Mas Jamil. Mas, ini adalah apa Mas? Permainan dari... Oke. Assalamualaikum, sak dulur, sak kabeh Indonesia karo Malaysia. Iki nyampe ne kumpulannya jenenge Seni Reog Kemalasari Kampung Paling Baru Sri Medan Batu Pahat. Ene gini iki jenenge alat-alat Bahasa musik Jawa ini. karo alat-alat untuk permainan eneng gelanggang ya. Yang pertama eneng jatil ataupun kuda kepang. Kedua eneng pentul, eneng populer dipanggil pentul ataupun lain Jawa ataupun sinonim dengan panggilan bujang ganong. Dan pena omong sing paling gede ini sekali adalah inilah ndas macan ataupun harimau. Jawane singo barong ya. Dengan musik-musiknya podo eneng gong, eneng kendang, eneng tikung, dan eneng kenong ya. Dan last kali angklung. Dia dipermainkan biasanya majelis-majelis perkawinan, majelis-majelis keramaian melibatkan orang-orang kenamaan dalam dan luar negara ya. Dan tidak lupa kadang-kadang majelis sunatan sekiranya ada jemputan kita juga diundang. Tidak lupa juga
Ianya dimainkan dalam seramai 14 ke 15 orang, ya? Termasuk pemuzik serta pemain-pemain gelanggang. Jadi untuk yang terkini, kaya saiki jenis wawa-wawa sacen-sacen wis perhati gunane. Kita lebihkan kepada interaksi permainan, juga dari segi penjenamaan pakaian, yang sekarang adalah lebih hebat lah, dan barang-barang juga kita ambil ataupun kita pesan daripada daerah Ponorogo, tempat kelahiran seni reog. Dan kita tidak lupa meletakkan jenama Ponorogo juga Ponorogo di sisi bagian merak, untuk tidak melupakan bahawa permainan tersebut adalah asalnya daripada tanah Ponorogo sendiri. Oke, masih belum. Nah, teman-teman, jadi itu tadi penjelasannya. Ternyata bukan satu Malaysia yang mau ambil kesenian ini ya. Hanya orang yang berketurunan saja yang berniat melestarikannya ya. Nah, contohnya dekat Johor, dekat Batu Pahat, di sana ramai mungkin orang-orang yang berhijrah dulu. 31 Ogos ini Hari Kebangsaan Malaysia kan menampilkan seni budaya. Itu akan ditampilkan seni reog Ponorogo ini, dan pro dan kontra lah di dalamnya ya. Katanya ada juga yang takut nanti kalau kita persembahkan, ada yang cakap kita curi budaya, gitu ya. So kalau kalian ada tanggapan lain ke teman-teman, boleh komen ya. Oke, so segitu aja video kali ini. Sehari hanya bertujuan mau berbagi informasi. Kalau kalian setuju dan tak setuju, boleh komen di ruang komen dekat bawah. Kalau boleh dengan kata-kata yang sopan ya teman-teman. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol like-nya, komen, dan juga subscribe. Bye!